Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rufi, Waalaikumsalam sehat Rufi? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, nggak kena corona lah, insya Allah. Sekarang Sehat mas, posisi di mana? Di Jogja apa di Kebumen? di Kebumen nih, di Kebumen. Gimana rasanya nikah? Baru nikah kan? Aduh iya ya, oh iya aku belum ketemu lagi setelah nikah ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Enak apa enak Bener yang banget? bener yang orang-orang bilang lah. Apaan tuh? Ada enaknya, ada enggaknya. Pasti ada plus minusnya. Nggak Nah, nggak enaknya tuh nggak enaknya tuh bertentang karena ada hal-hal yang membuat kebiasaan-kebiasaan buruk kita tuh jadi ketahuan gitu. Terus akhirnya oh ini harus di situ berat. Nah akhirnya jadi kerasa nggak enak kayak gitu. Sebenarnya sih kalau dari awal udah beres orangnya enak gitu. oke, jadi Rufi ini adalah founder atau owner dari IC Milk, bener kan? Ya, Apa tuh IC Milk itu apaan? IC milk tuh susu bang. Susu, kedai susu modern, kedai susu anak muda gitu ya? Ya kedai susu kekinian lah. Kedai susu. Modern boleh juga tuh namanya ya kedai susu modern. Gimana sih ini yang punya malah? Boleh juga itu namanya baru denger aku. Terakhir aku ketemu tuh cabangmu ada 5. Sekarang ada berapa cabang? Sekarang kemarin kalau nggak ada corona ya harusnya 10. Harusnya 10 cabang. Wah, cepet banget ya. Kalau Padahal nggak ada corona. terakhir ketemu tuh bulan Iya, apa ya? Tahun lalu ya? waktu WMM. Waktu Wiro Sableng Habis Mandiri. WM itu. WMN terus habis WMM mampir ke kedaiku nah itu. Itu terakhir ketemu ya. Sorry nih belum Iya. ketemu lagi. Malah corona. Satu. Iya. Kemarin tuh sebelum corona 7 udah operasi, 7 cabang operasi. 3 lagi dalam proses, malah kebentur, aduh pusing banget tuh Pak, udah sewa 3 tempat, Malah nggak jadi corona. jalan gitu. Nah, terus Iya, basicnya kan kedai nih. Otomatis offline kan? Nah, itu gimana iya offline. dampaknya? Dampaknya, aduh, gimana ya? Kalau sekarang sih semua berhenti Total. total. Sempat Waduh. diusahain, sempat diusahain online ya, sempat diusahain online. Sebenarnya penjualannya nggak nurun banget, nurun sih nurun, tapi nggak terlalu gitu. Tapi yang masalah paling berat kemarin itu justru datang dari orang tua ini karyawan. Oh, Karena gitu. kebanyakan karyawan kita kan mahasiswa gitu, karyawan kita kebanyakan mahasiswa atau yang masih muda lah. Jadi masih masih ada ikatan sama orang tua tuh kuat Ya. gitu. Nah, banyak orang tua yang sampai nelpon HRD gitu kan, nelpon kami terus bilang marah-marah gitu istilahnya seperti marah gitu, Ya. meluapkan rasa kekecewaan karena anaknya tuh harus tetap kerja di tengah kondisi kayak gini. Ya mungkin kebetulan juga orang tuanya mungkin parno gitu kan. Mm-mm. Akhirnya kita nggak mungkin kan kayak meneruskan ini lagi gitu. Jadinya keputusannya ya udah. Kalau tutup sebagian juga nggak mungkin gitu. Tutup sebagian juga nggak mungkin. Nanti menimbulkan kecemburuan karyawan banyak yang protes. Banyak juga karyawan yang udah kayak kapan libur, kapan libur. Kita mau ini mau isolasi gitu. Jadi justru karyawan yang minta libur gitu. Di saat yang lain banyak yang bilang apa susah nge-PHK orang, kita malah kayak karyawannya yang minta tuh, aneh juga kan. Minta udah liburin dulu gitu. Jadinya Berarti udahlah pendapatan semua outlet sekarang nol nih kondisinya. nol, nol Nol. banget, nol banget, nol banget. Terus sebagai owner, kebijakan yang diterapkan atau strateginya mau gimana nih? Jujur aja sementara ini Vakum. kita belum tahu ya. Kalau 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 kita sih tergantung banget sama wabahnya. Kalau Mm-mm. wabahnya masih kayak gini terus ya gimana gitu. Mau nggak mau kita harus ngikutin instruksi juga buat apa buat tetap di rumah lah dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kalau sementara strateginya yang penting apa ya biaya-biaya yang harus tetap dibayar bulanan itu cover gitu. Oke. Gimana caranya dengan bongkar tabungan lah, dengan bahkan beberapa kedai kita harus tutup serius. Jadi beberapa kedai kita harus tutup. Jadi besok mungkin nggak 10 lagi nih. Besok langsung Wah.
akan ada pemangkasan kedai karena ada kedai yang bertepatan dengan habis habis tempo sewanya gitu. Mm-mm. Bayar sewanya udah jatuh tempo, kan nggak mungkin nih aku gambling sekarang bayar udahlah bayar sewa sekarang. Kalau ini wabah masih terus menerus 3 bulan atau bahkan 4 bulan, kan rugi gede di situ kan. Akhirnya kemarin kita putuskan beberapa kedai yang jatuh tempo bayar sewa ya harus kita selesaiin gitu. Ada sih beberapa, ada cuma satu. Jadi ada satu kedai yang pemiliknya tuh yaudah nggak apa-apa. Jadi di situ aja dulu sampai wabah berakhir tuh ada, alhamdulillah ada. Tapi ada yang nggak bisa ditoleransi sama sekali gitu. Berarti Akhirnya tetap bayar. tetap bayar. Dan kacaunya lagi, yang 3 kedai tadi mau buka itu Mm-mm. udah kadung dibayar 2 tahun. Satu Dan tahun. itu Waduh. 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun. Dibayar 2 tahun. Ya. Dan itu si pemiliknya nggak mau ngasih toleransi gitu. Jadi kayak setiap bulan kita kayak ngerasa duit kita kekuras, kayak nguap aja gitu. Nguap tinggal nungguin uang terkuras pelan-pelan itu aduh susah banget tuh. Terus juga kita kan kerjasama sama sama baru aja kerjasama sama perusahaan Mm-mm. yang apa ya untuk branding jadi buatin konten dan macam-macam sebagainya. Baru aja kita baru bayar kemarin awal, invoice awal dibayar, terus kan ada invoice awal sama invoice bulanan. Iya. Nah kita udah kadung ngebayar yang ini, udah kadung kontrak, jadinya setiap bulan harus dibayar. Dan mau nggak Walaupun mau nggak ada ya, aktivitas usaha tetap bayar. ya kalau kita berhenti, aku mikirnya rugi juga kemarin udah bayar awal gitu. Karena bayar bulanan itu murah gitu. Bayar bulanan tuh murah daripada bayar awalnya. Jadi kayak misal awal kita udah bayar angka 10 misalkan, angka 10. Kita udah bayar angka 10, bulanannya itu 1 gitu. Kalau aku udah bayar awal, terus tiba-tiba bulanannya nggak dibayar terus gitu kan. Nanti suatu hari aku pengen memulai lagi harus bayar 10 lagi gitu. Ngerti Ya nggak benar. maksudnya? Iya benar. Nah jadinya sementara udahlah nggak apa-apa bayar bulanan sekuatnya gitu. Kalau besok mungkin udah nggak kuat ya mungkin kita cut gitu. Jadi sementara bahkan pembuatan kontennya juga kita fokusnya konten di mulai bulan Juni. Oke. Kita kontennya mulai Juni. Habis lebaran berarti. Gimana? Habis lebaran berarti. Iya, meskipun kontennya dibikin sekarang, tapi kita bikinnya konten untuk bulan Juni gitu. Ya nggak mungkin kan konten untuk bulan ini dibikin Soalnya sekarang dan gak di-post. aku lihat di medsosnya kalian juga kan udah off kan, soalnya semua kedai tutup. Nah, Iya, berapa karyawan berapa karyawan yang udah dirumahkan? Kalau total karyawan itu semuanya ya, berarti Semua outlet. kalau dibagi totalnya 35 berarti. Yang manajemen juga dirumahkan juga. Iya, manajemen dirumahkan. Kita cuma ngasih uang buat jajan. Kita cuma ngasih uang buat jajan. Jadi kalau kita bayar full gaji, jujur aja belum nutup gitu. Belum nutup karena juga pusing juga ya. Nanti tabungannya cepat kekuras gitu masalahnya. Ya benar-benar. Nanti tabungan. Jadi kita udah komitmen. Untungnya sih manajemen bisa ya diajak komitmen. Mereka dipulangin terus cuma dikasih kayak pesangon kecil gitu kan. Pesangon kecil yang penting karena kan rata-rata masih terikat sama orang tua gitu kan. Jadi belum punya keluarga gitulah. Jadi masih bisa lah gitu kan. Masih bisa diajak kompromi kayak gitu. Alhamdulillah mau gitu. Jadi yang penting tabungannya tuh nggak cepat habis dalam jangka waktu paling nggak sampai Juni gitu kan. Kalau misal nanti coronanya udah selesai nih, nah itu mau ngapain? Pertama yang mau dilakuin? Kita rencana sih mau ada kayak sesi re-grand opening lagi gitu. Jadi kita juga butuh dana yang kita siapin gitu. Soalnya kan setelah tutup lama itu pasti ada waktu jeda yang mungkin aware orang jadi berkurang gitu kan, aware konsumen gitu kan, atau customer yang udah loyal sebelumnya kan mungkin udah kayak berasa kehilangan gitu kan. Nah, kan perlu kita notice lagi tuh kalau kita udah buka lagi. Habis itu kan perlu treatment kan, nggak mungkin langsung kita udah buka tanpa ada woro-woro atau istilahnya kayak pengumuman lah gitu kan. Kalau kita buka tanpa strategi apa-apa, langsung buka aja nggak ada pengumuman ya sepi pastinya kan. Nah, makanya untuk
openingnya nanti harus butuh juga dana gitu kan buat re-grand opening, kasih tahu lah istilahnya kita udah buka lagi nih gitu kan. Nah, kira-kira terdekat itu sih, dan yang jelas outlet kita pasti akan berkurang karena tadi beberapa outlet memang sudah di-cut gitu kan. Terus Beberapa outlet sekarang sudah aktivitas sehari-harinya ngapain nih berarti? sehari-hari bantuin ayah nih rencananya nih. Ini kan baru datang di Kebumen nih. Nah, Ya, karena bapakku tuh usaha di bidang kerajinan gitu kan. Nah, rencana mau tak bantuin di situ. Karena oke. lagi banyak pesanan malah, banyak pesanan karena apa ya? Ini ruang kerjanya nih. Di loteng Ya, kayak gini. Nih kalau mau lihat nih, di tuh. Ini ruang oh iya kerjanya nih. benar. Itu tanah liat Ini atau apa sih? bapak saya usahanya gipsum, Oh, gipsum. gipsum. Ya, cuma lebih ke usaha cetakannya gitu. Oh, molding, Cetakannya, molding gipsum. iya apa cetakannya dan dipasarin cetakannya dan itu banyak Oh. peminatnya apalagi di masa corona ini malah kayaknya mungkin banyak orang gabut di rumah gitu kan, ditawarin Hmm. cetakannya murah gitu kan. Terus mungkin buat ngasih pembelajaran juga ke anak mereka. Oh, ini kan ada bentuk-bentuk lucu nih kayak misal kayak ini Hello Kitty gitu kan. Nah, bisa diwarnain sama anaknya misal gitu kan. Oh iya iya Nah, iya. jadi malah lucunya meningkat gitu. Di saat corona ini meningkat drastis, ngirim ke seluruh daerah gitu kan. Nah, ini aku mau belajar. Jujur aja selama bapakku usaha kayak gini, berapa ya, 20 tahun, aku nggak pernah tahu nih. Nggak tahu cara bikin cetakannya. Karena dari dulu, waktu masih di Kebumen, masih SMA tuh nggak pernah, usaha tuh nggak pernah. Fokusnya tuh ya sekolah gitu, nggak pernah usaha. Ini kamu di loteng di Kebumen gak ada sinyal apa gimana nih? Iya, di bawah susah. Karena rumahku tuh ini, apa ya, kayak masuk gitu kan dan di belakang di apit gunung gitu loh, Mm-mm. kayak di lereng. Nah, di lereng tuh entah kenapa sinyalnya di situ susah padahal aku pakai Telkomsel nih. Vi, terakhir ya Vi, pertanyaan terakhir. Iya, Pesan-pesan buat pengusaha-pengusaha UKM kayak kita di luar sana yang kena dampak. Mau ngomong apa nih? buat UMKM yang di luar sana kena dampak ya, ya pasti mungkin 90% ya, Ya, pasti 90% kita punya teman di seluruh Indonesia tuh paling nggak 90%, 80-90% lah ya lagi ngerasain yang namanya susah gitu kan dan unpredictable gitu. Aku sebagai pengusaha yang mungkin belum lama juga gitu, baru 3 tahun terakhir lah fokus di dunia usaha, itu mengalami situasi ini tuh sangat kaget gitu kan, karena belum pernah mengalami krisis. Apalagi banyak UKM yang baru mulai nih, langsung ketimpa krisis, itu ujian banget gitu kan. Kalau masalah yang bukan krisis aja banyak mengeliminasi usaha, banyak mengeliminasi pengusaha, apalagi masalah krisis. Siapapun yang lolos dari masalah ini, aku yakin bakal wah jadi pengusaha gede banget sih. Jadi setuju. ya kan pesan-pesan dari aku tuh, kita lagi diuji nih dan siapapun yang lolos ujian ini insya Allah bakal gede gitu kan, bakal besar. Amin. Ini lagi seleksi alam yang benar-benar gede banget. Kuatin mental karena di sini mental sih yang berperan, bukan uang lagi gitu kan. Di sini mental, gimana caranya kita bertahan, gimana caranya kita tetap bisa apa ya, eh, fokus gitu kan, fokus dan kita merencanakan rencana yang mateng besok setelah wabah mau ngapain, pokoknya semua harus terencana gitu kan supaya setelah wabah ini kita langsung bisa boom gitu kan. Jadi tetap semangat sih, jaga mentalitasnya gitu karena setelah ini kita bakal menang gitu. Weh. Itu sih. Bagus, bagus, bagus. Paling itu aja sih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga pas corona udah hilang kita bisa ketemu lagi. Min, siap Makasih ya siap. udah mau ini apa? Mau aku telepon di tengah kondisi kayak gini. Kamu juga lagi sibuk kan tadi? Iya, nggak sibuk sih, baru baru santai tadi. Aduh, tapi ini mohon maaf nih, backgroundnya kayak kandang nih. Ya udah, sehat-sehat selalu di Ya, sana. Semoga yes. nanti IC Milk normal lagi gitu ya. Amin, amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.